Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remboko. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Teknis jurusan Teknik Mesin. Ingin mempresentasikan tugas besar 2 yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Sri Satata Magister Manajemen untuk program studi Bahasa Indonesia. Kali ini saya mengambil tema peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Nah, latar belakang. Musik bukanlah kebutuhan primer manusia, tapi entah mengapa setiap orang menyukai musik. Ada orang yang menyukai musik klasik, pop, dangdut, rock, jazz, R&B, dan blues dari berbagai belahan dunia dan dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Musik secara tidak langsung merupakan kekuatan yang menggerakkan dunia. Secara keseluruhan tidak akan pernah bisa punah. Setiap manusia memiliki jiwa musik di dalamnya. Seorang Hitler pun yang dikenal sebagai diktator kejam memiliki jiwa musik. Menurut Hitler, musik-musik Jerman yang agung adalah musiknya Beethoven, Richard Wagner, dan Anton Bruckner, karena musik mereka menuliskan kejantanan dan keberanian. Perkembangan musik memang sangat pesat dalam beberapa dekade ini. Jika dilihat dari 1 hingga 2 dekade ke belakang, musik mencapai kejayaannya dengan produksinya CD, cetak compact disc, dan vinyl, sehingga musik bisa didengar di mana saja sejauh ada alat pemutarnya. Musik menjadi sesuatu yang sangat banyak dikonsumsi sebagai teman dalam keseharian, dalam beraktivitas, dan lain-lain. Lalu musik kembali berkembang dengan munculnya Walkman setelah digantikan oleh Discman yang membuat penikmatnya memiliki kekuatan penuh terhadap lagu yang ingin dia dengar, dan ia bisa mengulang-ulang sebanyak apapun musik yang ia sukai dan dengar. Sampai pada titik para ilmuwan menciptakan sesuatu yang lebih praktis dengan mengkodekan hasil rekaman dan produksi sebuah musik menjadi sesuatu yang digital, yang saat inilah yang dengan format MP3 yang disertai dengan perkembangan perangkat pemutaran musik digital seperti komputer pribadi dan lain-lain. Sadar akan pengaruh musik yang kuat, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia dapat menghasilkan karya musik yang dapat menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan daya tarik musik? Mayoritas manusia menyukai alunan musik. Orang yang mendengarkan alunan musik baik secara langsung melalui media pemutar musik atau melihat acara live show musik, ataupun yang secara tidak langsung melalui media televisi atau dalam perpustakaan, pusat perbelanjaan, dan rumah makan. Yang disadari maupun tidak disadari mampu mempengaruhi emosi dan perilakunya, dan tanpa disadari menggerakkan anggota tubuhnya dan mengikuti irama musik yang didengarnya, walaupun mereka tidak dapat menyanyikan atau menirukan jenis musik atau lagu tersebut. Musik merupakan bentuk dari perilaku manusia yang unik dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Keunikan dari bunyi alat musik dan suara penyanyi membuat lagu mempunyai kekuatan psikologis untuk menggerakkan perasaan sekaligus ekspresi emosi siapapun yang mendengarnya, sehingga mampu membuat pendengarnya merasa senang, sedih, tenang, nyaman, tentram, dan lain sebagainya. Jadi sebagian besar orang menyukai musik. Dan bagaimanakah selera musik generasi muda kita saat ini? Musik populer berubah karakteristiknya seiring dengan perubahan iklim lingkungannya. Musik populer beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan harapan dari sebuah kaum, yang mana pada akhirnya akan membantu kaum ini mengatasi hambatan-hambatan zaman, membantu menyampaikan opini atau posisi mereka di masyarakat, dan bahkan bisa membantu kaum ini untuk menjalankan latihan berdemokrasi. Ini merupakan pendapat Winthrop tahun 2006. Kaum yang dimaksud dalam kutipan ini merujuk pada kelompok yang memegang kekuasaan dalam praktik produksi musik, termasuk di Indonesia, meskipun orientasi musik Indonesia mengarah pada tujuan profit atau laba. Menilik tanggal lagu Billboard Indonesia yang juga 8 April, musik Indonesia masih didominasi oleh musik pop. Ya, seperti lagu Pura-Pura Lupa yang dinyanyikan oleh Mahel di posisi pertama, disusul urutan lagu-lagu dinyanyikan oleh Agnes yaitu Ku Mau Dia di posisi kedua, dan lain-lainnya. Bagaimana peran serta lingkungan dalam pembentukan budaya berbahasa Indonesia? Menurut Gertz, kebudayaan adalah pola dari pengertian-pengertian atau makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis.
suatu sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk-bentuk simbolik yang dengan cara tersebut manusia berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan. Gertz menekankan bahwa kebudayaan merupakan hasil karya manusia yang dapat mengembangkan sikap mereka terhadap kehidupan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses komunikasi dan belajar, agar generasi yang diwariskan memiliki karakter yang tangguh dalam menjalankan kehidupan. Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Bentuk simbolis yang berupa bahasa, benda, musik, kepercayaan, serta aktivitas masyarakat yang mengandung makna kebersamaan merupakan cakupan budaya. Pembangunan karakter bangsa melalui kearifan lokal sangatlah dibutuhkan. Pembangunan karakter bangsa dapat ditempuh dengan cara mentransformasikan nilai-nilai kearifan lokal. Salah satunya adalah dengan musik, seperti musik-musik keagamaan atau musik-musik yang mengandung pesan-pesan kebaikan dalam tiap syairnya, sehingga pesan-pesan tersebut dapat tertanam kuat dalam hatinya dan dapat mempengaruhi pola pikir dan pola sikapnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan konser-konser musik bernuansa Islami sebagai salah satu contohnya. Lalu bagaimanakah peran musik dalam pengetahuan berbahasa? Berbicara mengenai pengaruh musik dan lagu dalam kehidupan masyarakat menjadi bagian yang menarik untuk dibahas. Istilah music never sleeps merupakan gambaran peran musik dan lagu dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, termasuk semua gender. Kita bisa melihat dan merasakan peran musik dan lagu di setiap waktu dari pagi sampai malam yang dapat mempengaruhi setiap pendengarnya. Karena pada dasarnya musik dan lagu memiliki kontribusi yang unik dalam membuat pendengarnya terhipnotis untuk mendengarkannya. Daya tarik musik dan lagu dalam mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang menjadi media yang efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan, informasi, perasaan, dan pikiran melalui lirik dan nada. Pemilihan musik dan lagu yang tepat dan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berdampak positif pada minat belajar dan kemampuan berbahasanya. Ini pendapat Gordon Shaw mengatakan bahwa kecakapan dalam bidang matematika, logika, bahasa, musik, dan emosi bisa dilatih sejak anak-anak melalui musik. Musik sebagai sarana pembelajaran bahasa. Banyak bangsa di dunia yang tidak memiliki bahasanya sendiri. Karena itu kita wajib bersyukur karena memiliki bahasa sendiri. Menggunakan dan mencintai bahasa Indonesia dengan baik dan benar merupakan bentuk terima kasih kita atas jasa-jasa para pahlawan dalam merajut kemerdekaan. Lagu memiliki daya tarik universal. Yang menghubungkan semua budaya dan bahasa. Selain berpotensi membuat pelajaran menjadi menarik dan menyenangkan, lagu sebagai materi otentik sangat terbaguna dan dapat dikembangkan menjadi beragam kegiatan pembelajaran. Sebagai produk budaya, lagu juga dapat digunakan untuk memperkenalkan budaya target yang dapat dikaitkan dengan budaya siswa. Walau demikian, banyak pengajar yang mengabaikan lagu sebagai sarana pembelajaran bahasa karena mereka menganggap lagu tidak relevan, tidak penting, menghabiskan waktu, atau tidak sesuai untuk siswa dari segi usia dan tingkat kemahiran bahasa. Ini bagaimana kesimpulannya? Mayoritas manusia menyukai alat musik yang memiliki kekuatan psikologis untuk menggerakkan perasaan sekaligus ekspresi emosi bagi siapapun yang mendengarnya. Selera musik kaum muda Indonesia masih didominasi oleh musik pop, sehingga pilihan musik yang akan kita dengar menjadi penting bagi kita, setidaknya dengan lirik lagunya yang mengandung pesan-pesan kebaikan, pembelajaran, atau dapat menerapkan jiwa bagi pendengarnya. Pembangunan karakter bangsa dapat ditempuh dengan cara mentransformasi nilai-nilai kearifan lokal. Salah satunya adalah dengan musik, seperti musik-musik keagamaan atau musik-musik yang mengandung pesan-pesan kebaikan dalam tiap syairnya, sehingga pesan-pesan tersebut dapat tertanam kuat dalam hatinya dan dapat mengaruhi pola pikir dan pola sikapnya. Pengaruh musik dan lagu dalam proses pembelajaran adalah sebagai strategi yang digunakan dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, efektif, dan efisien. Membentuk pelajaran yang menyenangkan merupakan bagian terpenting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang baik dan berkualitas. Syaratnya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sudah sepatutnya dijunjung tinggi oleh bangsa dan negara sebagai identitas dan atribut kebangsaan. Rakyat Indonesia harus berbangga diri memiliki bahasa Indonesia. Di tengah popularitas bahasa Indonesia yang semakin dikenal secara internasional, bahasa Indonesia harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Musik sebagai sarana pembelajaran bahasa hendaknya dapat dijadikan pemicu
agar setiap warga negara semakin mencintai bahasanya. Tentunya dengan musik-musik yang tidak hanya memiliki lirik-lirik yang sesuai dengan budaya kearifan lokal, tetapi juga lirik-liriknya yang banyak mengandung pesan-pesan kebaikan. Maka negara harus hadir agar bahasa Indonesia tetap lestari dan dicintai oleh warga negaranya. Tentunya dengan program-program yang tepat guna terkait dengan upaya-upaya untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia, salah satunya adalah dengan musik. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.